Langsung ke pertanyaan Ustaz. Yang pertama masalah tenaga kerja wanita. Islam ini mengangkat derajat wanita dari perbudakan, dihapus oleh Rasulullah SAW, derajatnya jadi mulia. Beberapa ayat menerangkan bahwa hamba sahaya itu sebenarnya bukan budak, karena budak sudah dihapus. Maka pernikahan kepada hamba sahaya ini digalakkan. Menikahlah kamu 2 atau 3. Hamba sahaya ini ada yang mengartikan bahwa mereka wanita yang tidak punya nasab lagi ya, karena mungkin bencana perang mereka menyerah. Saya tidak usah diapain lagi, saya dinikahkan saja. Mungkin ada yang istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Sebaliknya zaman sekarang ini tenaga kerja wanita kita sudah menikah, dia pergi ke luar negeri terus ya, jadi pembantu di sana. Tapi di sana karena dia digaji dianggap sebagai budak. Ada yang diperkosa, ada yang apakah memang Islam mengarahkan ke sana, atau memang ada pandangan bahwa wanita yang bekerja itu lebih mulia daripada wanita yang tidak bekerja, atau agama-agama lain juga seperti itu? Sehingga apakah mata kita yang ditipu atau kita yang memang hati kita ditipu? Karena hari ini mata kita melihat orang yang wanita bekerja lebih mulia daripada wanita tidak bekerja. Demikian saja. Oke, terima kasih. Luar biasa, super sekali. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika Al-Quran berbicara tentang perbudakan, itu ada bahasanya amatun untuk budak perempuan, ada abdun untuk budak laki-laki, kemudian ada raqabatun, sampai di dalam bab zakat disebut dengan riqab, wafir riqab. Maka semua itu menunjukkan kepada makna budak yang definitif, seorang yang memang berstatus budak. Dan untuk menjadi budak itu ada beberapa jalan untuk perbudakan itu. Yang pertama, karena diperjualbelikan, maka disebutlah dalam bahasa kita budak belian. Diperjualbelikan, maka dinamakan budak belian. Kemudian ada budak sebagai tawanan perang, asirah, ditawan kemudian dijadikan budak. Kemudian ada budak karena terlahir dari seorang budak. Itu salah satu sebab-sebab terjadi perbudakan. Islam menjelaskan tentang hukum budak karena realitas yang ada di masa itu dan terbukti masih ada sampai sekarang, walaupun dunia internasional menentangnya. Islam menentang dengan memberikan solusi, sehingga setiap kasus dalam Islam dendanya itu selalu mencantumkan memerdekakan budak, dan menjadikan memerdekakan budak itu sebagai sebuah tolok ukur ketaatan seseorang. Sehingga pada ibadah sholat tarawih pun ada yang katakannya itqu minan nar, terbebas dari api neraka. Itqun itu memerdekakan. Nah, ketika sekarang ada TKW, realitas TKW ini lebih ketika kita tidak menghargai syariat Islam, lebih menghargai syariat internasional. Syariat internasional menganggap bahwa orang perempuan pun mengakses kerja. Islam tidak menghalangi orang perempuan mengakses pekerjaan, tetapi dengan cara-cara yang menjamin bahwa orang perempuan itu tetap aman dalam perlindungan orang-orang yang memang mempunyai keterikatan dengannya. Ada kala mahramnya, ada kala suaminya. Sedangkan dunia internasional menghargai orang perempuan dalam kebebasannya layaknya sebagaimana laki-laki. Islam tidak melarang. Maka yang selalu saya bantah adalah, kalau benar bahwa orang perempuan yang mereka feminisme tersebut memperjuangkan emansipasi wanita, kesetaraan gender, kenapa kita belum pernah menyaksikan ada kalangan para pemerhati hak-hak wanita ini berdemonstrasi, ditulis di spanduknya, izinkan kami para wanita untuk ikut panjat kelapa? Nggak ada. Kenapa? Karena yang sebenarnya mereka perjuangkan bukan pekerjaan. Yang mereka perjuangkan adalah konsep-konsep internasional, bahwa perempuan itu gagah berpenampilan, punya nomor induk pegawai, pakai tas mentereng, kemudian tas itu pun mereknya nampang kampung kita, tas Prada katanya. Nah, pakai tas Prada, maka kita dimanapun tetap Prada. Kampung kami saja Prada mereka. Itu bikin. Ya, jadi harus keren-keren demikian. Maka yang terjadi sekarang adalah merusak kemuliaan wanita dengan menjadikan mereka sebagai tulang punggung, bukan lagi sebagai tulang rusuk. Bahwa wanita bekerja, Islam tidak melarang. Bagaimana kita melarang wanita bekerja kalau tidak ada yang menanggung kehidupannya? Suaminya sudah tidak punya pekerjaan, mohon maaf saja barangkali cacat permanen, tidak mungkin untuk mengakses ekonomi. Anak-anaknya masih dalam tanggungan, kemudian kerabatnya tidak ada. Apakah kita larang wanita ini bekerja? Maka dalam realitas Islam, istri Nabi yang pertama itu businesswoman, bukan businessman. Wanita paling berpengaruh nomor 1 di kota Mekah versi majalah Forbes.
Kenapa? Businesswoman. Istri beliau yang paling muda, Aisyah, itu menjadi seorang politisi. Setelah Rasulullah wafat, beliau kampanye politik melawan menantu Rasulullah, Sayyidina Ali. Bahkan memimpin pasukan untuk berperang melawan Sayyidina Ali dalam perang Jamal. Islam tidak melarang perempuan mengakses pekerjaan, cuma dengan catatan dalam cara-cara yang menjamin perempuan tersebut tetap dihormati. Maka orang Arab, mereka mengetahui bahwa memuliakan perempuan adalah memuliakan bangsa, sehingga tidak pernah kita melihat ada TKW dari Arab. Mereka tidak lebih kaya dari kita. Mungkin oke lah, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab itu negeri yang kaya-kaya minyak. Tapi Mesir, Sudan, Libya, coba perhatikan negeri-negeri tersebut. Tidak lebih kaya dari kita, tapi tidak pernah ada seorang pun wanita mereka diizinkan untuk bekerja sebagai pembantu di luar negeri, kecuali sebagai orang-orang yang bekerja yang skill labor, itu bahasa Inggris, tenaga kerja yang terampil, yang mempunyai keahlian. Tapi kita ekspor TKW ke luar negeri tanpa perlindungan sama sekali. Tidak ada perlindungan mahram, tidak ada perlindungan suami, bahkan tidak ada perlindungan negara. Maka ini yang dikecam oleh Islam. Maka ini yang kemudian menjadi bermasalah, sehingga dulu di Indonesia Aceh masih terhormat, di Malaysia Aceh masih terhormat, yang Indonesia dipanggil Indun. Aceh masih terhormat. Bahkan 2015 saya datang ke Malaysia, undangan dari Kerajaan Kelantan, acara Ijtima Ulama Nusantara di Kota Baru. Semua utusan negara ditulis nama negaranya, Thailand, Filipina, Kamboja, Brunei Darussalam. Yang Indonesia semua ditulis Indonesia, dari Jawa Indonesia, dari Jogja Indonesia, dari Medan Indonesia, Sumatera Barat Indonesia, dari Aceh, Aceh ditulis. Kenapa? Bagi mereka Aceh sudah merdeka dari Indonesia, Aceh ditulis. Tapi ternyata sejak wanita dari Aceh dikirim sebagai TKW ke Malaysia, ketika mereka merasakan bahwa lebih mudah mencari ekonomi dengan cara prostitusi, maka sejak saat itu nilai masyarakat Aceh di hadapan warga Malaysia menjadi turun. Kenapa? Karena kita tidak pandai menjaga kehormatan para wanita. Maka Islam tidak larang wanita bekerja. Islam ingin memastikan bahwa kehormatan wanita tetap terjaga. Silahkan bekerja dengan cara terhormat. Silahkan ke tempat-tempat yang memungkinkan untuk kehormatan kalian tetap terjaga. Ya, maka yang perbudakan, kalau sekarang di Arab ada TKW diperkosa, itu ada kemungkinan masih terjadi perbudakan. TKW ini dikirim ke luar negeri, kemudian oleh perusahaan yang memfasilitasi menjual mereka kepada orang Arab. Kenapa? Karena para agen-agen ini pun tahu bahwa perlindungan terhadap masyarakat kita tidak ada sama sekali. Dan mereka pun sadar, bahkan para petugas di kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, mereka merasakan pekerjaan itu hanya sebagai beban. Tidak ada yang mengurus sama sekali. Maka jangankan di Arab Saudi, di Mesir saja, kalau kita bawa paspor negara-negara lain, itu sangat terhormat. Kita masuk Inggris semua negara Eropa pakai paspor Malaysia, gampang masuk. Tapi begitu mengajukan paspor Indonesia mengenai kaleng burung Garuda, itu rojo. Kenapa? Mereka tahu bahwa warga masyarakatnya tidak pernah dilindungi oleh pemerintahnya. Tapi negeri lain, satu orang warganya diganggu kehormatannya, maka negaranya turun untuk membuat pembelaan. Negara kita begitu warganya mendapatkan kekerasan, negaranya pura-pura tidak tahu. Maka yang lebih berperan untuk membela warga negara adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, bukan pemerintahnya. Pemerintah hanya ingin gaji saja. Maka nauzubillah. Maka Islam tidak melarang, silahkan, dengan catatan tolong jaga kemuliaan mereka. Nah, maka saya perhatikan di Mesir, orang-orang miskin yang istrinya harus bekerja untuk mencuci di rumah orang lain, tidak diizinkan oleh suaminya kecuali dengan satu syarat. Suaminya ikut bekerja di rumah itu sebagai seorang satpam penjaga pintu, agar apapun yang terjadi pada istrinya dalam pantauan suaminya. Jangankan keluar negeri, keluar rumah saja demikian ketatnya. Nah, itu yang terjadi pada kita. Demikian. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.